Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu tahap penjaminan mutu di suatu pendidikan. Nah, penjaminan mutu atau quality asuransi merupakan suatu sistem dalam manajemen mutu. Manajemen mutu itu sendiri pun merupakan suatu cara dalam mengolah suatu organisasi yang bersifat komprehensif atau terintegrasi. Nah, manajemen mutu juga diarahkan dalam rangka yang pertama itu memenuhi kebutuhan konsumen secara konsisten, dan poin yang kedua yaitu mencapai peningkatan secara terus-menerus dalam setiap aspek aktivitas organisasi atau Tenner and menurut pendapat Tenner dan Dutroux 1992. Nah, jadi untuk penerapan konsep pun bahwa satuan bidangan pendidikan memerlukan berbagai perubahan menurut Herman 1995. Nah, perubahan harus dilakukan dalam 3 elemen, yaitu filosofi. Yang pertama itu filosofi dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Sekolah dipandang sebagai lembaga produksi yang menghasilkan jasa yang dibutuhkan oleh para pelanggannya. Nah, maksudnya gimana? Bahwa mutu jasa yang dihasilkan juga ditentukan oleh sejauh mana dia secara terus-menerus disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Maka feedbacknya itu dari pelanggan sangat penting untuk dijadikan dasar dalam menentukan derajat mutu yang harus dicapai. Yang kedua itu tujuan lembaga pendidikan, yaitu ialah memproduksi jasa yang didistribusikan dalam semua pelanggan. Nah, jadi maksudnya itu dalam sebuah kepada semua pelanggan itu setiap aktivitas yang menjadi jasa yang diproduksi harus diberikan dalam tingkatan mutu yang lebih tinggi. Untuk poin yang ketiga yaitu proses, di mana proses pendidikan ini mau tidak maunya harus kita mempedulikan kesesuaiannya dengan kebutuhan pelanggan, dan juga feedback dari pelanggan ini harus menjadi dasar dalam menentukan derajat mutu jasa yang diproduksi. Nah, untuk mencapai derajat mutu yang diinginkan, itu lembaga pendidikan harus menggunakan sumber daya manusia yang terdidik, yang baik dengan sistem dan pengembangan produksi jasa yang harus memiliki nilai tambahan yang memungkinkan bahwa pelanggan memperoleh kepuasan yang tinggi. Baiklah, untuk poin yang kedua, B, beberapa praktek penjamin mutu. Nah, di sini terdapat 3 komponen sistematik dari penjaminan mutu yang dikembangkan oleh Directorate of Quality Assurance. Yang pertama itu belajar dan mengajar. Yang kedua kepemimpinan, dan ketiga itu budaya serta pengembangan dan manajemen sekolah. Komponen belajar dan mengajar meliputi dari lingkungan belajar, proses belajar siswa, proses mengajarnya, perencanaan dan penerapan mengajar, penugasan dan pelaporan, serta penilaian refleksi. Dari kepemimpinan budaya itu pun meliputi kepemimpinan kontekstual, kepemimpinan untuk perubahan, kepemimpinan eksklusif, kepemimpinan untuk belajar, konteks budaya, mengembangkan rasa memiliki, budaya belajar, budaya peningkatan, pengembangan sekolah dan tata laksana, meliputi tujuan sekolah, penetapan prioritas, perencanaan, tata laksana, peningkatan yang terencana, dan tata laksana perubahan fundamental. Oke, baik, kita lanjut ke poin yang C, yaitu dimensi dan aspek mutu di sekolah.
Nah, jadi tercapainya tujuan pendidikan itu dapat bahwa kita lihat dari alumninya atau mutu dari lulusan sekolah tersebut yang memiliki atau mencerminkan sejauh mana kelulusan tersebut bisa memiliki kompetensi agama, akademik, sosial pribadi, dan ekonomi. Jadi dari mutu tersebut bahwa dapat kita capai jika komponen masuk atau input dan komponen yang proses terlibat dalam seluruh layanan yang dilakukan sekolah juga bermutu. Jadi oleh karena itu untuk menjamin tercapainya mutu lulusan sekolah sebagaimana yang kita harapkan, tentunya perlu dilakukan penjaminan mutu terhadap aspek sekolah yang dianggap determinan terhadap hasilnya lulusan sekolah yang bermutu. Nah, jadi mutu lulusan yang kerja yang dimaksud mutu yang dimaksud dalam dapat dilihatnya dari jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dunia kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Jadi untuk adapun dari aspek-aspek tersebut itu juga meliputi dari komponen yang masuk atau input, terdiri dari siswa, guru, sekolah, dan staf, kurikulum, manajemen, sarana dan prasarananya, dan juga ada komponen proses yang terdiri dari layanan pembelajaran, bahwa layanan pengembangan pribadi siswa, layanan administrasi, manajemen, kepemimpinan kepala sekolah, iklim dan budaya sekolah, serta hubungan sekolah dan masyarakatnya. Nah, jadi mengacunya itu kepala konsep tentang mutu dalam pandangan modern sebagaimana yang diuraikan yang telah saya sampaikan di atas tersebut. Jadi untuk kesimpulannya itu bahwa mutu sekolah bukan ditentukan oleh sekolah yang bersangkutan, melainkan ditentukan oleh pelanggannya. Mutu sekolah juga dapat panduan sifat-sifat dari layanan sekolah yang menyamai atau melebihi kebutuhan dan harapan pelanggannya, baik yang tersirat maupun yang tersurat. Nah, konsep ini pun dapat dipakai dengan memposisikan sekolah dengan lembaga industri jasa, yakni sekolah sebagai lembaga. Atas dasar ini, mutu sekolah juga menunjukkan bahwa kepada keadaan atau sifat dari semua jasa atau layanan pendidikan yang diberikan oleh sekolah yang mempunyai atau melebihi kebutuhan dan harapan para pelanggannya. Jadi apakah sekolah tersebut mampu layanan yang sesuai atau melebihi harapan para pelanggannya adalah pertanyaan kunci dalam menilai mutunya sekolah tersebut. Oke, baiklah, mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan dari penjelasan tentang tahapan penjaminan mutu di satuan pendidikan dan pencapaian mutu pendidikan pada setiap SNP. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.